warahmatullahi wabarakatuh. Hai Falkomster. Nah, hari ini bertemu lagi bersama saya Putri di podcast Falkomtech Batu Raja. Terima kasih telah bergabung dalam episode-episode Falkomtech Batu Raja sebelumnya. Nah, episode kali ini spesial banget. Siap-siap, hari ini kita akan belajar sekaligus mendapatkan inspirasi cara berbisnis dengan berbagai dinamikanya, terutama buat kaum Gen Z. Nah, ini dia yang mudah banget, bosanan, dan bagaimana caranya bisa survive dan memanfaatkan digital sebagai peluang sukses berbisnis di Study Podcast Falkomtech Batu Raja ya. Telah hadir seorang wanita muda yang sudah sukses dalam berwirausaha dan juga merupakan seorang content creator. Penasaran? Tahan dulu ya. Sebelumnya jangan lupa Falkomster berikan dukungan terhadap podcast Falkomtech Batu Raja dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe ya. Terima kasih. Baik, ini kita sapa bintang tamu kita hari ini. Assalamualaikum Kak Intan. Waalaikumsalam. Selamat siang Kak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Kak. Terima kasih Kak Intan sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast Falkomtech Batu Raja hari ini. Suatu kebanggaan juga ya bisa hadir sampai sini. Dan Kak Intan ini bukan orang Batu Raja guys, jauh-jauh dari Waituba sampai ke Batu Raja cuma untuk hadir di podcast Falkomtech Batu Raja. Nah, biar lebih akrab nih Kak Intan ya, mungkin boleh dong perkenalkan diri dulu. Siapa sih Kak Intan ini? Oke. Halo, nama saya Altina Intan Nurfadila. Teman-teman semua bisa panggil saya Intan. Saya merupakan Gen Z mungkin ya. Saya owner dari Raja Furniture Group dan juga Highton Beauty Indonesia. Sembari usaha, saya juga menempuh pendidikan. Alhamdulillah pada tahun 2023 kemarin saya berhasil menyelesaikan studi Magister Kenotariatan di Universitas Tarumanegara Jakarta. Masya Allah, keren sekali ya Falkomster ya. Dan lengkap banget nih ya Kak Intan ya. Udah cantik, Gen Z ya, businesswoman, pendidikannya Masya Allah banget ya. Kak Intan kan sedang geluti dunia bisnis ya Kak Intan ya. Dan bisa dibilang juga womanpreneur. Dan bisnis apa aja sih Kak yang sedang dijalankan? Oke. Untuk saat ini aku fokus di bisnis furniture. Kebetulan alhamdulillah Raja Furniture sudah ada 3 cabang di Waituba, lalu di perbatasan Waikanan Oku Timur, tepatnya di Perikanan, dan yang ketiga kemarin kita baru aja launching di Martapura, Raja Furniture cabang 3. Dan saat ini saya juga sudah memproduksi sofa sendiri Kak. Jadi kita punya workshop sofa sendiri, di mana pelanggan itu bisa request bentuk, warna, model, dan lain-lain. Selain di bidang furniture, aku juga saat ini menekuni di bidang body care, yaitu Highton Beauty Indonesia. Selain itu, selain bisnis, kesibukan aku juga ada di kenotariatan. Jadi aku masih gabung magang di kantor notaris. Oke, sibuk banget ya. Jadi untuk 2 bisnis besarnya ini adalah furniture dan body care Kak ya. Nah, untuk sampai detik ini ya, kenapa sih Kak Intan itu pilih bisnis furniture? Sebenarnya awal mula bisnis itu saya nggak pernah kepikiran untuk bisnis furniture. Jadi awalnya dulu saat usia 19 tahun saya kuliah hukum, kuliahnya hukum. Nah, mungkin rekan-rekan semua ingat bahwa tahun itu ada COVID. Betul. Nah, di mana kuliah itu dirumahkan atau kuliah dari rumah tuh. Online ya, daring. Nah, di situ saya kayak agak jenuh nih mau ngapain gitu kan. Awal mula buka just tip dulu karena saya kuliah di Bandar Lampung, saya tinggal di Waikanan. Jadi dulu di tempat saya tuh belum ada kayak frozen food apa, mulai just tip dulu, just tip, titip apa titip. Terus lama-lama akhirnya buka frozen food. Mungkin nggak bisa sebut merek ya. Jadi frozen food dari situ kenapa sih kok frozen food? Pasti gitu kan. Karena saya melihat peluang di lingkungan sekitar saya, ibu-ibu itu pada bekerja. Dan paling praktis itu kan buat sarapan, buat makan itu frozen food ya. Dari situ saya sediain frozen food. Lalu setelah frozen food mungkin dulu saya pernah jual kayak perabot viral, perabotan rumah tangga viral yang konsumennya ibu-ibu lagi. Dari situ kita ada kayak arisan tuh sama ibu-ibu, klop nih udah sama ibu-ibu bestie.
Nah dari situ mulai arisan furniture satu-satu dulu. Jadi lemari dulu nih arisan, meja rias dulu nih arisan. Jadi nggak langsung furniture tuh nggak langsung. Nah dari situ saya merasa furniture itu jiwa saya gitu ada di bisnis furniture. Akhirnya mulailah jual online. Setelah jual online baru saya coba untuk buka toko. Nah itu isinya tuh kalau nggak penuh, masih sedikit dan alhamdulillah sampai sekarang. Oh Masya Allah, sampai berdiri 3 cabang ya Pak Komser ya. Nah jadi Kak Intan ini sebelum bisnis furniture, Kak Intannya itu ada dan body care lah ya, yang sekarang masih dijalankan. Itu artinya awalnya justru frozen food. Iya, justru awalnya frozen food. Nyebrang banget ya. Dan ada nggak sih sampai jual apa sih namanya tuh perabot plastik pecah belah? Iya, perabot pecah belah. Kayak pecah belah itu dulu sempat viral, namanya pecah belah murah. Walaupun usahanya ganti-ganti, target pasar saya tetap ibu-ibu. Nah, untuk ilmu marketingnya nih Kak Intan ya, itu Kak Intan belajar dari mana nih berbisnis ini? Jujur itu otodidak. Otodidak awalnya mengalir, tapi saya menggunakan 90% media online. Jadi karena dulu kan COVID, orang-orang nggak bisa keluar, jadi saya memasarkan produk saya dengan online. Untuk pertama kalinya memasarkannya via medsos. Iya, gitu, kayak? Awalnya terdekat dulu, status WA aja dulu. Oh ya, jadi mulai status WA dulu, naik ke Instagram. Iya, betul. Gitu kayak. Jadi memang awal mulanya untuk memasarkan itu Kak Intan pilih cara online ya, karena emang pas COVID itu kan semuanya nggak bisa kemana-mana, dan langkah kita terbatas banget nih. Bahkan anak sekolah pun online juga, daring juga semua. Ya. Nah, jadi yang saat ini Kak Intan gunakan dalam berbisnis, apakah sudah punya tim atau gimana? Saat ini saya alhamdulillah sudah ada tim, dari mulai konten kreator toko, konten kreator pribadi, untuk admin itu semua sudah tim. Sudah ada yang nge-cover Kak Intan ya. Ya kalau sendiri repot juga. Nah, jadi memang saat ini sudah ada banyak timnya Kak Intan. Jadi tercover itu mungkin pas di toko ada yang pegang ya. Pas misal Kak Intan kayak hari ini nih ada juga yang nemenin. Masya Allah banget ya Pak Komser ya. Nah Kak, apa yang Kak Intan temukan dalam berbisnis ini sih? Apa sih maksudnya yang Kak Intan itu yang benar-benar Kak Intan jiwai gitu loh? Yang saya temukan dalam bisnis ya, pertama tadi yang saya temukan dalam bisnis itu tidak hanya uang. Yang pertama kali saya temukan adalah rasa kekeluargaan. Karena dari bisnis-bisnis ini saya bersyukur bisa membuka lapangan pekerjaan. Nah itu saya menerapkan rasa kekeluargaan kepada karyawan. Jadi di era COVID, di mana orang-orang kehilangan pekerjaan, alhamdulillah atas izin Allah pastinya dan doa orang tua, saya bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang-orang sekitar lah dulu aja. Jadi saya merasa di usaha ini tuh saya bisa menciptakan pekerjaan untuk tulang punggung keluarga gitu. Itu juga salah satu cita-cita saya, selain bisnis untuk membuat konsumen saya menemukan barang yang berkualitas pastinya. Saya juga ingin membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Dan dari bisnis ini saya menemukan hobi saya Kak. Jadi selama 24 tahun hidup di dunia, saya akhirnya tahu bahwa hobi saya itu jualan. Jadi ketika hobi menjadi cuan gitu. Nah jadi bener banget ya, karena kan sekarang banyak banget nih Kak Intan ya, Gen Z yang mungkin mager, kadang Gen Z ini kayak yang mau ngapain lagi ya kan, bingung sendiri. Kalau Kak Intan ini kalau misalnya ya di era sekarang ini banyak banget Gen Z yang bisa sukses seperti Kak Intan ini ya. Pastinya bisa berdampak banget terhadap kemajuan Indonesia Kak ya. Nah jadi mindsetnya bukan hanya menjadi karyawan teman-teman ya, tapi juga menjadi seorang entrepreneur ya. Selain buat diri kita sendiri, kita juga bisa bermanfaat buat orang lain Kak Intan. Nah untuk saat ini Kak Intan kan sudah banyak banget ya buka cabang, ada 3 cabang furniture ya. Itu gimana nih Kak Intan nge-handle-nya? Dari cabang 1, 2, 3 gitu.
Kalau saya kan karena awalnya itu nggak langsung besar ya Kak. Saya awalnya tadi dari frozen food ke furniture, terus dari awal arisan. Jadi dari langkah-langkah itu tuh menemukan problem, trouble. Nah, setiap ada problem, saya mau ada penyelesaian. Nah, dari situ, dari pengalaman trouble itu saya belajar. Karena kan pengalaman adalah guru terbaik ya. Betul. Jadi saya akhirnya menciptakan suatu sistem di mana furniture tuh nggak harus saya tungguin. Karena kalau saya tungguin, saya usaha sambil kuliah waktu itu. Iya, jadi saya usaha itu mulainya di S1 semester 3 dan alhamdulillah saya masih tetap menjalani usaha sampai selesai S2. Jadi kalau saya tungguin itu kayaknya saya nggak jadi kuliah. Nggak jadi kuliah, bener Jadi, banget. Saya menciptakan sebuah sistem di mana ada namanya SOP, standar operasional pekerjaan, yang saya tanamkan ke tim-tim saya. Dari situlah tumbuh rasa kekeluargaan juga Kak. Gitu. Oke, Masya Allah banget ya Pak Homser ya. Makin sini makin menarik aja nih ya obrolan kita Kak Intan hari ini ya. Baru dikit nih ya. Nah, di segmen 1 tadi Kak Intan sudah banyak banget berbagi sama kita semuanya. Dan tentunya sudah banyak juga insight yang kita dapetin dari Kak Intan. Nanti Kak Intan masih ada beberapa pertanyaan lagi yang kita bahas ya. Tapi tunggu dulu, di sini aku punya informasi penting nih buat Pak Homser semuanya, apalagi buat Gen Z. Kan sekarang ini kalau kita ngomongin soal pendidikan, ada kabar gembira ya buat semua para pelajar di Batu Raja dan Oku sekitarnya. Apalagi sebentar lagi coding dan kecerdasan artifisial itu sudah wajib masuk ke sekolah ya. Sudah masuk di kurikulum sekolah di tahun ajaran baru 2025-2026. Nah, buat kamu yang pengen lebih dulu siap dan skillnya meningkat, Palkomtek Batu Raja punya program spesial, itu namanya coding dan kecerdasan artifisial. Belajarnya cuma 12 kali pertemuan aja, seminggunya juga cuma 2 kali pertemuan. Full praktek, semua fasilitas sudah kita sediakan. Harga normalnya itu 825.000, tapi sekarang lagi ada promo jadi hanya 500.000 aja. Jadi sebelum coding KA ini masuk ke sekolah, kamu harus lebih dulu jago ya teman-teman ya. Dan tentunya harus siap untuk bersaing. Udah buruan kan tanya aja, boleh komen di Instagram Palkomtek Batu Raja atau silakan langsung DM, ada juga WhatsApp admin di bio Instagram Palkomtek Batu Raja. Oke Palkomser, ini Putri mau lanjut lagi ngobrol bareng Kak Intan. Boleh Kak ya? Boleh, Oke. dengan senang hati. Nah Kak Intan, kalau kita ngomongin bisnis ya Kak ya, tentunya dalam membangun bisnis ini bisa dikatakan bisnis besar Kak Intan ya. Dan sekarang ini juga tentunya pasti ada tantangan ya kan? Apa sih yang menjadi tantangan terbesar Kak Intan dalam membangun bisnis ini? Selama aku menjalani bisnis ya, tantangan terbesar yang pertama itu bagi waktu. Karena selain usaha, saya juga kuliah, saya juga seorang single mom dari 2 anak. Jadi saya harus mengatur waktu menjadi ibu, menjadi owner, dan tentunya sebelum saya lulus menjadi mahasiswi. Atur waktu. Yang kedua yaitu sumber daya manusia. Dari segi karyawan, bagaimana menyatukan visi misi karyawan. Karena dengan makin besar aja furniture, makin besar Hayatan Beauty, itu makin banyak kepalanya, makin banyak karyawannya. Kadang yang satu rahim aja adik kakak pemikirannya beda. Apalagi karyawan saya banyak. Nah, paling kendalanya itu tadi atur waktu dan atur sumber daya manusia, yaitu karyawan. Nah, gimana sih cara Kak Intan mengatasi semua itu? Biasanya kalau mengatasi dari waktu nih, aku jadwalkan dulu sebelum aku lulus, aku akan skrip misalnya 1 minggu di hari apa untuk fokus ke kuliah, sembari keluarga ya, tentunya jadi seorang ibu itu nggak bisa libur, nggak ada liburnya. Nah, paling antara kuliah dan kerjaan ini yang aku bagi. Misalnya dari Senin sampai Kamis aku full urus kuliah, atau aku padetin nih kuliahku di Jumat sampai Minggu. Nah, di hari lain aku akan fokus ke ruko gitu, sembari tetap prioritas anak-anak. Jadi ya memang tantangannya waktu ya Kak ya, karena kadang kerasa cepet banget waktu, tiba udah ganti hari aja ya. Nah, Kak, seperti yang mungkin sudah diketahui banyak orang ya Kak ya, jika furniture ini adalah industri yang cukup serius Kak, ya kan, betul banget. Dan kalau ngomong masalah modal, padat. Nah, gimana sih cara Kak Intan mempersiapkan diri Kak Intan dari mulai pengetahuan, dari modal, dan dari cara Kak Intan untuk sampai survive
di detik ini? Oke, sebenarnya ini terkaitnya ada juga bagian dari Palkomtek nih online. Okay. Jadi untuk saya survive itu jujur dari saya memulai ini kan dari pandemi. Survive-nya saya, bentuk survive-nya saya adalah membaca peluang lain. Ketika pandemi orang lain di rumah tidak bisa keluar, tentu yang saya kencengin adalah marketing, digital marketing online. Nah, selain itu misalnya dari sisi modal nih. Awalnya bisa dibilang modal saya tuh nggak gede, Mbak. Saya modal kepercayaan. Jadi di mana saya ambil dikit dulu cash dari pabrik, cash kita on time, cash barang diantar saya bayar. Lama-lama pabrik itu taruh banyak barang di saya. Jadi saya tanpa modal, tapi pabrik ngasih barang banyak. Begitu barang laku, saya bayar ke pabrik. Nah, jadi modal itu kalau dibilang itu suatu penghambat, sebenarnya banyak cara menuju sukses. Cuman tinggal dari kitanya aja. Selagi kita bisa jaga kepercayaan dan komitmen, jangan ada, kalau kita awal bisnis, jangan ada untung dimakan. Betul. Untung putar lagi jadi modal, untung putar lagi jadi modal. Nyicip boleh tapi sedikit. Jangan banyak-banyak self reward ya. Biasanya Gen Z sedikit-sedikit self reward, sedikit-sedikit. Betul banget Kak Intan, inilah Gen Z ya. Dikit-dikit bentar-bentar, oke nggak apa-apa setiap hari untuk bulan ini, ternyata kebablasan. Itu dia ya yang jadi masalah Gen Z sekarang. Itu saya bilang Gen Z ini banyak banget hana-henenya kan, banyak banget maunya. Ya, dikit-dikit harus ke psikolog nih. Kayak yang paling stres sendiri ya. Padahal enggak ya. Nah, Palkomster ya, kita ini mau ngobrol lebih menarik lagi nih Kak Intan ya, melalui beberapa dokumentasi nih. Nah, jadi nanti kita mau cerita ya by dokumentasi yang sudah kita tampilkan di Smart TV kita. Nah, ini dia. Mungkin nanti setiap foto ataupun video yang ditampilkan Kak Intan bisa cerita dikit demi sedikit ya, tentang apa, video apa, momennya itu gimana. Oke, boleh. Boleh kita mulai dulu? Apa nih? Oke, nah ini dia. Oh, ini pas di toko ya? Iya. Delita, ya Pak Intan hargain kejujurannya kamu. Lemari yang pecah itu biaya pelajaran. Harus belajar dari pengalaman. Di next time, hujan atau nggak hujan, kamu harus tetap kasih ganjel. Karena kita nggak tahu nih, misalnya siangnya terang, tiba-tiba 1 jam kemudian hujan angin. Gitu. Belajar dari pengalaman. Kita nggak akan potong gaji kamu karena Mbak Intan tahu kebutuhan bulanan kamu. Pas di gaji itu, nanti kalau Mbak Intan potong, bisa aja kamu ngasih orang tua apa semuanya jadi kehambat. Next time, ingat kalau memang SOP-nya dikasih ganjel, dikasih tali, kasih. Kok bisa pecah? Emang nggak dikasih ganjel? Oh, tidak, toko Raja Furniture tidak. Oke. Itu konten pertamanya. Itu kenapa Kak Intan? Jadi itu karyawan aku di cabang Raja Furniture 3. Waktu itu aku dapat laporan dia mecahin 1 lemari yang nilainya mungkin lebih tinggi dari gaji dia gitu. Nah, aku langsung datang, aku cek dan aku tanya. Tapi aku hargai karena dia sudah jujur. Aku percaya semua manusia itu punya pilihan. Betul. Dia juga punya pilihan. Dia pilih menutupi atau dia pilih berkata jujur dan menerima apapun konsekuensinya. Kan yang paling susah menghadapi ketakutan diri sendiri. Betul. Ya. Itu yang aku hargai dan aku anggap kerugian itu adalah biaya pelajaran. Biaya pelajaran karena pelajaran yang paling berharga itu kembali lagi itu pengalaman. Jadi di situ aku nggak potong gaji dia, tapi aku lebih pengen menumbuhkan rasa gitu. Aku percaya gitu. Jangankan manusia, maaf, sorry to say, hewan yang kita pelihara aja dengan baik itu punya rasa sama kita. Apalagi manusia. Jadi kalau ada yang bilang karyawan kalau di seperti itu kan malah ngelunjak. Oh, kalau aku ketemu yang ngelunjak itu pilihan dia. Balik lagi semua orang punya pilihan. Aku memilih baik, nanti aku mendapatkan balasan yang baik ataupun enggak itu pilihan dia. Tapi aku percaya setiap kebaikan yang aku tanam itu juga nanti akan berbuah kebaikan. Walaupun entah enggak harus sama orang ini, entah sama orang lain juga itu pasti balik kebaikan gitu. Bener banget ya Pak Komser ya. Nah, boleh next dong untuk foto yang kedua. Oh ya, teman-teman boleh follow akun Instagram Kak Intan ya. Ini
acara apa nih Kak? Dan yang satunya deh kayaknya ini cuman fit biasa di bawah di atas saya di atas deh. Bukan di bawah deh Kak, di bawah off kiri. Kiri. Iya atas lagi. Yap. Itu itu ya. Ini Putri Hijab Influencer Indonesia. Iya, ini ajang nasional. Semua meningkatkan. Kami kena hormat kakak Alpina Iqbal. Dan tetap pada norma syariat Islam. Ini acaranya di mana Kak? Kemarin acaranya di Trans Luxury Hotel Bandung. Boleh kita next lagi? Oh ya, untuk Kak Intan ya, ini kan ada ikut ajang Putri Hijab. Bukan. Jadi itu kemarin aku diundang sebagai salah satu nominasi award, dan pada kesempatan itu aku menerima award penghargaan nasional dari Putri Hijab Influencer Indonesia itu di bidang Women Inspiring. Oh itu gimana nih perasaannya nih bisa terpilih? Perasaannya yang pasti deg-degan karena aku takut nih apakah aku bisa terus amanah menginspirasi atau enggak. Yang kedua ya bersyukur, pasti bersyukur aku bisa mendapat awards ini, dan semoga semua yang aku lakukan bisa terus menginspirasi gak cuman perempuan tapi seluruh anak muda di Indonesia. Amin. Boleh kita next lagi dong? Ada lagi? Coba kita lihat. 20% cuma tempat tinggal tukang. Nah ini mau buka apa? Ini kalau diusir orang Itu insya Allah dengan izin Allah, minta doanya juga. Insya Allah aku mau buka kan dia Raja Furniture lalu cabang keempat. Masya Allah, keren. Jadi ini lagi proses ya Kak? Iya ya? lagi proses tapi kan masih pelan-pelan. Mana sih? Oke, boleh kita next lagi dong? Ada lagi? Itu agak serem yang dibakar boleh. Ini kenapa ini Kak? Jadi waktu itu aku nemuin Dipan, karena Dipan itu sebulan aku bisa habiskan 50 sampai 60 set terjual. Jadi aku kerjasama sama salah satu pengrajin gitu. Jadi aku belum mampu untuk bikin sendiri karena sofa pun masih kalang kabut nih Kak kepegangnya. Nah ini aku menemukan kualitas Dipan yang gak sesuai sama standar Raja Furniture. Jadi kita ada standar sendiri. Kalau dibilang kenapa yang nggak sesuai standar itu nggak dijual murah aja, aku nggak mau gitu. Jadi aku langsung bakar aja karena aku pengen pembeli itu tahu bahwa kita walaupun murah kita punya standar Kualitas, khusus ya. Raja Furniture gitu. Daripada dijual murah malah nurunin standar. Iya betul banget sih, karena menjaga usaha itu nggak semudah yang kalian pikir, Gap. Nggak semudah yang kalian pikir. Untuk menjaga usaha itu banyak banget yang harus kita lakukan Kak Intan. Boleh kita lihat lagi dong? Mana lagi nih? Nah, coba lihat itu. Mang, Oke. saya mau tanya tapi jawab jujur ya. Banyak yang bilang jangan-jangan kita gajinya di bawah UMR, makanya cari tukang rangka susah. Mang, nah gajiannya tiap bulan atau tiap minggu? Tiap minggu Minggu kemarin dapat berapa? Di luar potong bon? 4.200.000. 4.200.000. Satu timnya Mangna aja berapa orang? Orang 3. 4.200.000 dibagi 3 berapa tuh? 1.400.000 satu minggu. Kalau sebulan berarti berapa? 5.600.000? 5 jutaan. Ya. UMR Lampung berapa? 26 atau 27, 28? Mang, saya mau Oke. Itu kenapa tuh Kak? Itu awal mulanya aku cari
tukang rangka. Jadi sofa itu ada tukang jahit, ada tukang bungkus, ada tukang rangka. Itu susah banget. Terus aku sempat ada salah satu konten aku yang aku cari tukang rangka di Lampung ini susah gitu. Terus itu viral. Viral sampai rame banget. Terus ada yang bilang bahwa mungkin gajinya kecil makanya cari tenaga kerjanya susah. Nah, ternyata yang jadi pertanyaan aku tuh sekarang itu para pencari kerja itu banyak. Cuman yang punya skill itu nggak banyak. Betul. Jadi aku susah dapat karyawan itu karena banyak yang ngelamar tapi giliran ditanya skillnya apa, bisa nggak bikin rangka, nggak bisa gitu. Jadi aku ingin membuktikan di situ bahwa gaji kita ini berapa sih gitu. Dan juga buat anak muda jangan malu kerja nggak pakai seragam gitu, karena itu gajinya 2 kali lipat UMR tapi dia nggak berseragam gitu. Jadi betul. jangan gengsi yang nomor 1 gitu. Iyalah. Nah, Bang Kom, masih ada lagi yang mau ditampilkan? Udah? Oke. Nah, luar biasa banget ya. Memang Kak Intan ini influencer juga ya, content creator juga, aktif ya Kak ya di sosmed ya. Insya Allah. Jadi dari tadi banyak konten itu ya, alhamdulillah juga kita jadi tahu oh ternyata usaha kayak gini tuh nggak semudah yang kalian pikir. Ada banyak hal-hal yang harus dipertimbangkan. Kak Intannya banyak juga hal-hal yang harus kita pikirkan lagi. Nggak semudah tiba-tiba udahlah nggak apa jual murah aja, tapi kan standar turun ya. Nah, kalau lihat dari konten-konten yang Kak Intan posting tadi, dari mana sih Kak ide-idenya? Untuk konten-konten idenya itu dari aku. Cuman untuk bagian editingnya aku pakai asisten kesayangan aku untuk bantu edit. Karena kan aku juga nggak cuma mikirin konten ya Kak, aku mikir produksi, aku mikirin toko, bahkan aku mikirin marketing promonya. Betul banget ya. Nah, fungsi konten sendiri menurut Kak Intan itu seperti apa sih? Untuk sejauh ini konten aku itu untuk membranding diri, karena aku merasa di era digital semakin kesini orang beli barang itu bukan lagi karena apa barangnya, tapi karena siapa yang jual. Branding aku itu fungsinya untuk meningkatkan kepercayaan pembeli gitu. Jadi kalau branding aku oke, aku harapannya trustednya pelanggan ke Raja Furniture itu akan semakin tinggi gitu kan. Personal branding ya. Nah, dengerin ya Palkomser ya, berarti kita itu penting banget untuk bisa membangun personal branding yang baik. Karena tadi bener kata Kak Intan, kita itu dikenal karena kita sendiri yang membangunnya ya kan. Apalagi kalau Kak Intan kan yang ke Raja Furniture nggak cuma dari wilayah terdekat Kak ya, ada yang dari jauh-jauh pesan order semua barang di Raja bahkan dari Furniture. Batu Raja banyak. Nah, dari Batu Raja juga salah satunya ya. Kalau pikir Batu Raja banyak juga nih Banyak toko, karena kita ada program gratis ongkir juga untuk ke Batu Raja. free ongkir juga, berarti penting banget yang namanya personal branding. Apalagi dunia digital sekarang sudah dekat banget sama kita Kak Intan. Kalau kita nggak ngikutin ya selamat tinggal gitu ya. Kita sekarang ini nggak bisa cuma dagang offline Kak Intan. Entah dari konten ya, dan masih banyak lagi cara-cara kita untuk bisa branding diri kita dengan sosmed. Makanya kita harus bijak juga nih Gen Z ya. Jangan cuma scroll 24/7 ini ya. Ini dia nih Gen Z sekarang. Harus bisa bermanfaat kuotanya ya. Juga nanti kuotanya habis gara-gara apa, scroll TikTok ya itu. Nggak apa-apa kalau scroll bermanfaat. Kadang apa sih yang ditonton? Kadang kita juga bingung lihatnya. Nah, dan kalau sekarang ini namanya personal branding juga itu wajib banget untuk kita jaga, karena trust kita untuk pelanggan juga kayak. Jadi kalau ingat furniture ingatnya Kak Intan biasanya. Ini Raja Furniture. Oke. Nah, sekarang kalau kita bisa bilang usaha furniture ini kan ada low session Kak ya, dan tentunya ada juga high session. Nah, misalnya mau lebaran ataupun tahun baru ya, itu bisa disebut dengan high session biasanya kan. Nah, untuk selebihnya itu bisa dibilang antara low session, kadang juga kan kita nggak tahu ya pasar Kak ya. Nah, gimana nih cara Kak Intan menghadapi kedua situasi seperti ini? Untuk sejauh ini alhamdulillah ya, karena kita mau mulai dari COVID. COVID itu kan dimana bisnis banyak yang runtuh. Betul. Di situ justru Raja Furniture mengambil peluang. Karena kita memulai dari COVID, aku merasa bukannya tawadu atau gimana ya, tapi aku merasa kita sudah punya kekuatan gitu saat menghadapi low session. Mungkin aku akan memperkuat di digital marketing. Karena apa? Karena digital marketing itu jangkauannya lebih luas, lebih banyak gitu. Jadi biasanya kalau
low season aku menghadapinya dengan memperbanyak promosi-promosi online gitu, sehingga supaya jangan sampai terjadi pemecatan tenaga kerja gitu. Iya, itu sih yang dijaga Kak, Iya, ya. betul. Karena tadi mereka yang bekerja juga ada yang harus mereka hidupi Betul. lebihnya. Nah, boleh di-spill nggak nih Kak, apa aja sih yang tersedia di Raja Furniture dan apa aja yang jadi best seller itu apa sih? Oke, jadi best sellernya di Raja Furniture tuh sofa, karena aku punya workshop sofa sendiri. Jadi bisa dikatakan dari Wai Kanan sampai Oku Timur, Raja Furniture itu masih konsisten satu-satunya workshop sofa yang memproduksi sofa berkualitas dengan harga termurah. Saya bisa kasih jaminan harga termurah dengan kualitas yang seperti itu. Itu sofa, di mana sofa itu bisa request model, request warna, request ukuran Kak, sampai bentuk. Jadi best sellernya kita sofa. Dan selain sofa, di Raja Furniture itu juga jual semua kasur, dipan, mulai dari spring bed, busa, lemari aluminium, jatil, lemari dapur, lemari baju, pokoknya semua. Semua ada apa ya? yang dicari ke Raja Furniture aja. Masya Allah. Wah, lengkap banget ini Pak Komser ya. Dan ini keren banget juga nih. Di usia aku berapa ini Kak Intan? Tahun ini baru kemarin pas grand opening Raja Furniture ketiga bulan Juni tanggal 30 aku genep 25 tahun. Oke, 25 tahun Pak Komser ya. Nah, ini dia. Jadi Gen Z itu bisa banget sukses dan bisa banget survive Pak Komser di usia 25 tahun gini udah punya usaha dan sudah banyak pencapaiannya. Dan terima kasih ya Kak Intan ya. Buat Gen Z juga Kak Intan mungkin boleh dong disupport Gen Z di luar sana yang Boleh. pengen gimana sih cara menghadapi kegabutan gitu. Menurut aku gini, hidup itu pilihan. Oke. Kamu mau pilih santai sekarang tapi pusing nanti, atau pusing sekarang tapi hidupmu terjamin nantinya, gitu. Jadi semua itu pilihan ada di kamu. Kalau kamu mau nyaman sekarang bisa scroll, tapi nantinya kamu bingung karena yang lainnya sudah punya kerjaan, kamu masih cari kerja, atau kamu mau pusing sekarang cari peluang, cari kerja, buka usaha, jatuh bangun sekarang, kamu habiskan kesempatan gagalmu itu sekarang, tapi nanti kamu tinggal nikmatin hasilnya ya. So pilihan semua ada di Gen Z. Oke. Nah, dengerin ya Gen Z ya. Jadi jangan sampai sia-siakan waktu kalian. Nah, Kak Intan, di usia 25 tahun ini ada nggak sih tantangan buat diri sendiri? Di usia 25 tahun tantangan aku adalah menjadi seorang single mom ya. Tentunya aku harus membesarkan anak seorang diri, menjadi sosok ibu sekaligus ayah, dan juga menjadi owner di bisnis aku karena kebetulan owner tunggal, aku tidak bekerja sama dengan manapun. Bagaimana cara aku mempertahankan bisnis? Karena memulai itu mudah, tapi mempertahankan itu belum tentu semua bisa. Aku harus mempertahankan karena banyak sekali keluarga, tulang punggung yang bergantung pada Raja Furniture ini. Dan tantangan terakhir adalah arus digital marketing. Ini nggak main-main ya. Aku approve banget, tadi udah diajak keliling ke Palcom Tech, ada namanya kursus konten kreator tadi. Ada kursus itu, aku terkesan karena jujur khusus konten kreator itu kita butuh banget gitu ya. Sekarang aku paling susah itu nyari konten kreator. Jujur itu susah banget, dan di sini ada itu aku apresiasi. Karena pilihannya sekarang bisnis digital online ini kita mau ikutin arus atau kita tenggelam. Nah, kalau kita nggak bisa berenang ikutin arus tuh ya kita pasti tenggelam. Gitu. Betul banget. Jadi ya memang karena dunia sudah berbeda sekarang, kayaknya sudah dunia digital, yang dimana itu anak-anak itu kita juga harus gimana caranya bisa mengikuti. Betul. Karena kalau nggak bisa mengikuti ya susah di dianya sendiri. Kita juga kayak Kak Intan juga pengen cari tenaga kerja juga agak susah ya. Apalagi sekarang kalau misal nggak mau belajar juga susah banget Kak Intan. Untung di Palcom Tech sudah ada ya. Sudah lama nih ada ya. Oke, nah Kak Intan, untuk sampai Kak Intan bisa bertahan sampai detik ini, siapa sih Kak sosok atau role model yang paling menginspirasi Kak Intan dalam berbisnis ini? Untuk yang membuat aku kuat bertahan yang pasti anak-anak, dan untuk support terbesar itu aku dapat dari orang tua gitu. Karena awal aku bisnis ini ditentang Kak. Jadi bukan dapat dukungan tapi tentangan gitu kan.
kenapa jualan malu-maluin aja gitu. Udah sekolah aja yang benar gitu. Jadi dari awalnya hampir jadi anak durhaka, itu kan ada salah satu konten aku yang naik, hampir jadi anak durhaka karena nggak nurut sama orang tua, tapi alhamdulillahnya Intan berhasil membuktikan bahwa dengan memilih jualan aku tidak melupakan pendidikan gitu Kak. Aku tetap ikutin jalur apa yang orang tua aku mau. Nah dari situ ada berbalik tuh, orang tua akhirnya support. Begitu aku berhasil selesai S1 tepat waktu, orang tua tuh akhirnya support. Jadi sosok role model aku ya kedua orang tua aku, terutama ibu ya, mereka support semua pilihan aku gitu. Oke, ya memang apalagi ada orang tua itu mustajab banget. Iya, Intan ya. Nah, gimana sih Kak Intan sekarang ini kan banyak banget Kak ya tren-tren industri furniture ke depannya. Pastinya bakal berubah terus nih Kak, nggak akan seperti ini selalu kan, khususnya untuk pasar Gen Z dan milenial. Nah, apalagi nih kira-kira yang pengen Kak Intan gebrakin, yang pengen Kak Intan capai ya? Untuk sekarang aku ingin memperkuat industri sofa dan juga dipan. Jadi kalau kita lihat model sofa di sini gitu-gitu aja, aku dengan adanya online yang kuat ini, aku yakin pasti customer tuh akan lihat tuh patokannya di Pulau Jawa, di Jakarta, di salah satu yang bisa kita sebut pedoman furniture gitu kan, pasti ambil gambar dari sini, datang ke Raja Furniture bisa nggak bikin ini. Jadi aku perkuat workshop sofa aku supaya ketika pelanggan tanya bisa nggak model terbaru gini, kita buatin. Pasti bisa gitu Bisa. kan. Bisa by request juga pastinya Bisa. Kak Intannya. Jadi ya pasti dicari siapa kan Gen Z ini sukanya yang estetik biasanya betul. Kak Intan Pokoknya ya. mau Gen Z mau ibu-ibu kita bisa buatin semua. Semua menjadi pasarnya. Oke, Kak Intan, ada nggak sih sekarang ini yang pengen banget Kak Intan capai? Untuk sekarang aku sudah cukup bersyukur ya Kak, dengan keadaan yang sekarang ini. Cuman yang aku selalu doakan adalah kedua orang tua dan anak-anak aja bisa membahagiakan kedua anak-anak dan juga membanggakan kedua orang tua gitu. Amin. Boleh dong Kak Intan sebutin 3 hal yang bikin brand furniture Kak Intan itu berbeda dari yang lain. Oke, 3 hal atau 3 kata nih? 3 hal. 3 hal. Yang pertama, harga grosir murah tapi berkualitas. Oke. Dia murah tapi kualitasnya saya jamin. Yang kedua, di Raja Furniture bisa custom, mau custom sofa, lemari, apapun bisa request gitu. Yang ketiga, trusted, kepercayaan. Semua bisa jual murah, semua bisa jual bagus, tapi belum tentu semua toko bisa jaga kepercayaan. Iya, betul banget, menjaga kepercayaan ya. Keren banget. Nah, dalam satu kalimat Kak Intan ya, apa filosofi atau prinsip hidup yang selalu Kak Intan pegang dalam menjalani karir dan bisnis Kak Intan ini? Tebar kebaikan. Karena semua kebaikan yang kita lakukan, kita perbuat walaupun tidak saat itu balasannya, pasti akan kembali. Apapun yang kita tebar itu yang kita tuai. Jadi aku sebisa mungkin tebar kebaikan. Oke. Terakhir nih Kak ya, apa hal yang pengen banget Kak Intan capai dalam 5 tahun ke depan? Yang pertama, aku ingin memperkuat iman dan takwa ya. Karena dunia ini semakin dikejar, semakin nggak ada habisnya Kak. Nggak ada habisnya, nggak ada puasnya. Jadi aku pengen ningkatin iman, memperbaiki agama. Pokoknya dunia dikejar tapi akhirat itu nomor 1. Aku pengen kayak gitu. Yang kedua yaitu aku pengen bahagia, tenang sama anak-anak dan kedua orang tua. Even nantinya aku dapat jodoh lagi atau enggak itu bukan prioritas untuk saat ini. Saat ini prioritas aku adalah agama, anak-anak. Raja Furniture bisa berkembang dengan pesat dan dengan sistem yang kokoh. Karena percuma kita besar kalau sistemnya nggak baik, itu pasti akan runtuh. Dan aku punya satu kepengenan dari dulu ini ya, agak lucu tapi ya. Apa tuh? Penasaran ya? nungguin. Aku pengen bisa berenang. Aku nggak bisa berenang. Aku coba privat, itu selalu kemasukan air hidungnya. Jadi kalau ditanya apa ini cita-cita hidup yang masuk dalam
list aku bisa berenang. Karena katanya untuk healing itu kan bisa renang, Iya. bisa ke pantai ya, tapi itu sama aja. Aku juga nggak bisa renang. Oh ya, satu lagi Kak, ketinggalan. Aku ingin financial freedom ya, bahasa anak Gen Z ya. Gengsi banget ini financial Sama freedom. kayak aku kan. Oke, semua pengen kayak gitu sebenarnya. Nah, Kak Intan, ngomongin masalah Gen Z nih ya. Boleh dong Kak Intan kasih pesan-pesan buat penonton podcast ini ya yang kebanyakan Gen Z. Silakan Kak Intan, apa sih pesan-pesan dari Kak Intan? Kalau untuk pesan untuk semua Gen Z gitu, turunin gengsi. Oke. Turunin gengsi, karena Gen Z itu kan ada semboyannya tuh, gaya nomor 1, sisanya nomor 2 gitu. Turunin gengsi, nggak apa-apa kerja di mana aja, yang penting kerja aja dulu. Cari pengalaman, selagi tempat kerja itu nggak menurun punya SOP yang baik, nggak menyalahartikan ya, maksudnya tempat kerja yang nggak oke dalam arti kata misalnya menurunkan harga diri kita gitu, kerja. Nggak harus bersagam, nggak harus jadi PNS kok. Gitu, walaupun katanya mantu idaman itu PNS ya. Tidak semua kan. Itu Gen Z nggak perlu harus kayak gitu. Jadi apapun ada peluang itu kerjain. Jadi jangan menunggu siap. Misalnya kamu mau usaha, jangan nunggu modalnya ada, tokonya ada, apa. Cari dari apa yang dibutuhkan lingkungan sekitarmu. Misalnya yang dibutuhkan lingkungan sekitar adalah tempat cuci baju. Coba buka laundry kecil-kecilan, atau yang paling tanpa modal just tip. Just tip, karena biasanya orang bayar dulu kan. Betul. Just tip kan. Pokoknya mulai aja dulu. Karena yang paling males itu turunin gengsi dan mulai Gen Z ini biasanya. Betul banget. Mau posting jualan itu malu, karena saya dulu pernah ngalamin tuh. Awal-awal dulu mau posting jualan, mau posting project itu malu. Karena teman-teman aku postingnya itu di kafe, Iya, jalan-jalan. estetik, jalan-jalan. Nah itu, turunin gengsi, jualan nggak apa-apa, nggak estetik nggak apa-apa, yang penting menghasilkan dan ayo mulai. Oke, keren. Nah, dengerin Gen Z ya. Jadi kalian itu nggak usah tiba-tiba malu sih mau posting, apapun usahanya pasti akan ada hasilnya. Ya. Nah, Kak Intan, nggak kerasa nih ya, kita sekarang sudah ada di penghujung acara kita hari ini. Dan alhamdulillah banget kita dapat banyak sekali insight ya, pengalaman baru, wawasan baru dari Kak Intan hari ini. Semoga podcast ini bisa membawa manfaat buat Palkomser semuanya. Sukses terus buat Kak Intan usahanya ya, bahagia selalu ya, sehat terus juga, lancar terus usahanya. Nah, Palkomtek Batu Raja akan hadir kembali di minggu depan ya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kata yang salah. Saya Putri dan juga Saya Intan. sampai bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Palkomster.